Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Adawiyah, kelas 10 K3, absen 9 dari SMK Negeri 4 Jember. Kali ini saya akan mempresentasikan PKN makalah 1 dengan judul Faktor-faktor pembentuk integrasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Pentingnya konsep integrasi nasional. 1. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. 2. Syarat integrasi. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. A. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. B. Terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. C. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyalahgunakan hak karena akan banyak sekali orang yang bisa sewenang-wenang melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan orang lain. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. B. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Berikut ini faktor-faktor tersebut. A. Faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia. 6. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 7. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. 8. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 9. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajah. 10. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. B. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. C. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Berdasarkan tantangan tersebut di atas, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud. E. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Kesadaran warga negara. Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku.
Kesadaran warga negara Indonesia saat ini masih perlu pembenahan. 2. Pengertian bela negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya mempertahankan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Adapun pengertian sederhana dari arti ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan adalah sebagai berikut. 1. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. 2. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. 3. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. 4. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. 3. Dasar hukum bela negara. 4. Kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. A. Pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. B. Pelatihan dasar kemiliteran. Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa. C. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. D. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.